Nah, ini Ibu ada contoh soal yang lumayan mirip dengan kisi-kisi yang Ibu berikan. Semoga bisa membantu kalian belajar. Nah, soal yang pertama adalah hasil dari min nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak min 3 dikurang nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak min 2 kuadrat. Nah, berarti ini adalah soal nilai mutlak. Lihat saja ada notasinya, berarti ini kan notasi nilai mutlak, berarti ini soal nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak harus kalian ingat bahwa nilai di dalam notasi nilai mutlak itu harus bernilai positif. Nah, berarti kalau di sini ada min, kamu harus cek dulu minnya itu ada di dalam notasi nilai mutlak atau di luar. Nah, kalau ini kan berarti di luar garis kan, berarti ini di luar notasi nilai mutlak. Nah, berarti kalian tulis lagi minnya. Lalu nilai mutlak 2. Nah, nilai mutlak 2 itu berarti angka 2. Nah, ini tanda kali sama seperti tanda negatif yang pertama. Tanda kali itu ada di luar nilai mutlak. Maka dari itu kalian tinggal tulis saja kembali. Nah, di sini ada nilai mutlak min 3. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Maka walaupun di dalam notasi itu nilainya negatif, keluar tetap nilainya menjadi positif. Nah, terus dikurang. Nah, dikurang, tanda kurangnya juga di luar notasi. Terus nilai mutlak dari 2 berarti tetap angka 2 dikali. Nah, ini nilai mutlak min 2 kuadrat. Nah, kalau untuk min 2-nya saja kan nilai mutlak dari min 2 itu tetap 2 ya, karena tetap positif. Nah, 2 dikuadratkan jadi 4, berarti kalian bisa tulis 4. Nah, barulah bisa kalian hitung. Min 2 kali 3 dikurang 2 kali 4. Nah, di sini ada perkalian dan ada pengurangan. Nah, kalau misalkan operasi hitung antara perkalian dan pengurangan itu pasti yang didahulukan adalah perkalian. Nah, kalian bisa kasih tanda kurung untuk menunjukkan bahwa kalian akan menghitung terlebih dahulu yang perkalian. Di sini min 2 kali 3. Min 2 kali 3 itu adalah min 6. Lalu dikurang 2 kali 4. 2 kali 4 adalah 8. Nah, berarti sekarang yang kalian hitung adalah min 6 dikurang 8. Sudah diambil 6, diambil lagi 8. Berarti totalnya jadi min 14, seperti itu. Nah, sekarang Ibu punya contoh soal yang kedua. Di sini ada fungsi fx, yaitu nilai mutlak dari 3 min 2x. Nah, yang ditanya adalah maka nilai dari f jika f-nya itu min 2 dikurang f2 kuadrat. Nah, sekarang modal yang kita punya itu adalah fungsi fx, yaitu 3 min 2x yang ada di dalam notasi nilai mutlak. Nah, sedangkan yang ditanya jika f-nya itu min 2. Nah, awalnya kan di soal f itu untuk x. Nah, sekarang yang ditanya adalah f untuk min 2. Berarti min 2 ini menggantikan posisi si x. Nah, jika kamu bertemu dengan x, maka x-nya itu harus diganti dengan min 2. Nah, di sini adalah angka 3, berarti angka 3-nya turun, dikurang 2, 2-nya juga turun. Nah, di sini ada x. X itu tadi kita ganti dengan min 2. Maka dari itu di sini kita tulisnya bukan lagi x tapi min 2. Nah, terus ditulis lagi 3 min 2 kali min 2 adalah plus 4. Maka f untuk min 2 itu nilainya adalah 7. Nah, sekarang ada f untuk 2 positif. Kalau tadi kan untuk min 2, sekarang untuk 2. Nah, lagi-lagi kita tulis fungsi fx adalah 3 min 2x. Nah, ini tanda min ya, 3 min 2x. Lalu yang ditanya adalah f untuk 2. Berarti jika ketemu x, kalian harus ganti dengan angka 2. Nah, berarti 3 min 2 dikali 2. 3-nya tetap, minnya tetap, 2-nya tetap, x-nya diganti dengan 2. Tuh. Nah, berarti 3 min 2 kali 2 adalah min 4. Berarti 3 dikurang 4. 3 dikurang 4 adalah min 1. Nah, tadi kan f untuk 2 tapi dikuadratkan. Berarti setelah kita dapat f2 itu adalah min 1, jika dikuadratkan berarti min 1 kuadrat.
Nah, min 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, berarti untuk soal F min 2 dikurang F2 kuadrat. Nah, F untuk min 2 tadi kita dapat 7 dikurang F2 kuadrat tadi adalah 1. Berarti 7 dikurang 1 adalah 6. Berarti untuk nilai dari F min 2 dikurang F2 kuadrat adalah 6. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang ketiga. Tinggi permukaan kolam renang 360 cm, berarti tinggi permukaan air ya. Lalu saat ramai, air dalam kolam bisa saja berkurang atau bertambah. Nah, jika penyimpangan air kurang dari 20 cm, maka interval ketinggian air dalam kolam adalah, nah ini masih soal nilai mutlak. Bisa kita misalkan X itu adalah tinggi air dalam kolam. Nah, anggap saja ini adalah nilai mutlak X. Nah, kita harus tahu nilai mutlaknya itu apakah sama dengan atau kurang dari atau lebih dari. Nah, di soal ada jika penyimpangan air kurang dari, berarti ini adalah soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, kurang dari A. Nah, kita ibaratkan penyimpangannya itu adalah A. Nah, kalau misalkan kalian lihat pertidaksamaan yang seperti ini, maka kalian akan pakai sifat yang min A kurang dari X kurang dari A. Nah, seperti itu. Lalu kita bawakan ke soal. X-nya itu adalah fungsi X min 360 dari ketinggian air dan tinggi permukaan kolam renang. Lalu kurang dari A, tadi penyimpangannya adalah 20 cm. Nah, kalau kita masukkan ke rumus yang ini nih, yang min A kurang dari X kurang dari A, maka A-nya itu kita ganti dengan 20. Kalau min A berarti min 20. Kurang dari fungsi nilai mutlak. Nah, X-nya berarti diganti dengan X min 360. Kurang dari masih A, yaitu 20. Nah, lagi-lagi kalian harus pindahkan yang sama-sama tidak punya variabel. Ini tidak ada X, tidak ada X. Nah, ini ada X. Ini tidak ada X. Ini juga tidak ada. Berarti kita bisa gabung si 360 ini, min 360 ini dengan min 20 dan 20. Kalau ingin menggabung berarti kalian harus pindahkan si min 360. Nah, kalau min pindah jadi positif, maka bisa kalian tulis di sini min 20 ditambah 360. Nah, kalau si min 360-nya sudah pindah, berarti si X-nya tinggal sendirian. Nah, begitupun untuk yang sebelah kanan. Awalnya 20, min 360 juga pindah, berarti jadi plus 360. Nah, tinggal dihitung, min 20 ditambah 360 adalah 340 kurang dari X kurang dari 20 tambah 360 adalah 380. Nah, berarti interval ketinggian air dalam kolam adalah di antara 340 dan 380. Atau bisa jadi jawabannya itu bentuknya 340 kurang dari X kurang dari 380. Pokoknya kalian lihat saja yang angkanya itu ada di antara 340 sampai 380. Seperti itu. Nah, contoh soal selanjutnya. Di sini adalah soal nilai mutlak juga. Nilai mutlak X min 2 lebih kecil daripada 3. Nah, berarti ini juga termasuk soal pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sepertinya ini masih sama seperti soal yang nomor 3 tadi, bahwa sifatnya itu lebih kecil dari. Nah, berarti kita bisa pakai sifat yang X lebih kecil daripada 3A berarti. Nah, berarti pakai rumus yang min A sama seperti tadi, X lebih kecil daripada A. Nah, lagi-lagi X-nya itu adalah X min 2
lalu A-nya itu adalah 3. Nah, berarti kalau min A berarti jadi min 3. Lebih kecil dari fungsi X-nya yaitu yang di dalam notasi nilai mutlak, yaitu X min 2. Lebih kecil lagi dari A, A-nya masih angka 3. Nah, lagi-lagi pindahkan yang tidak punya variabel. Nah, yang di sini yang tidak punya variabel adalah min 2. Maka di sini awalnya min 3, min 2 pindah jadi plus 2, kurang dari min 2-nya sudah pindah, X-nya tinggal sendirian. Nah, begitupun untuk yang di sebelah kanan, awalnya 3, min 2-nya pindah jadi plus 2. Nah, min 3 tambah 2 min 1, kurang dari X, kurang dari 3 tambah 2, 5. Nah, berarti jawabannya adalah min 1 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 5. Nah, untuk contoh soal nomor 5, di sini ada bentuk sederhana dari nilai mutlak 3x min 6 dikurang nilai mutlak dari x min 4 dikali nilai mutlak x plus 1. Nah, untuk nilai 2 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 4. Nah, seperti apa cara mengerjakannya? Langkah pertamanya adalah kalian ambil satu fungsi yang pertama, yaitu 3x min 6. Nah, 3x min 6 katanya untuk nilai 2 kurang dari x kurang dari 4. Berarti 2 kurang dari x kurang dari 4. Nah, kalian harus cek. Yang di sini 3x, yang di sini x-nya baru ada 1. Nah, bagaimana biar sama? Berarti yang di sebelah kanan ini harus dikalikan dengan 3. Nah, kalau misalkan x-nya dikalikan dengan 3 biar jadi 3x, yang depan dan belakang juga harus dikalikan dengan 3. 2 dikali 3 adalah 6. Kurang dari x dikali 3 adalah 3x. Kurang dari 4 dikali 3 menjadi 12. Nah, sekarang kita cek 3x. Di sini juga sudah 3x, berarti sudah sama ya. Nah, kita cek lagi fungsinya adalah min 6. Nah, di sini baru 3x saja. Bagaimana caranya biar ada min 6-nya? Berarti dikurang dengan 6. Nah, lagi-lagi kalau di tengah dikurang 6, maka yang depan dan belakang juga dikurang dengan 6. 6 dikurang 6, 0. Kurang dari 3x dikurang 6 jadi 3x min 6. Lalu 12 dikurang 6 jadi 6. Nah, lalu kalau sudah seperti ini, kalian ambil salah satu, ambil yang angkanya gampang aja. Nah, kalian pisahkan. 0 lebih kecil dari 3x min 6. Nah, berarti 3x min 6-nya itu lebih besar. Angka-angka yang lebih besar daripada 0 pasti nilainya positif. Maka bisa kita dapatkan nilai mutlak dari 3x min 6 itu adalah tetap 3x min 6. Seperti itu. Nah, lalu ke fungsi yang kedua, x min 4. Ini juga nilai mutlaknya. Nah, nilainya masih sama, 2 kurang dari x kurang dari 4. Bu, katanya nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, tapi di sini nilainya sudah ditentukan bahwa x-nya itu adalah ada di antara 2 dan 4. Masih tetap positif karena kan bisa jadi ini nilainya 3. Nah, terus kalau sudah ke fungsi yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita cek. Di sini x1, di sini x1. Nah, ternyata sudah sama, berarti tidak perlu dikalikan lagi. Nah, lalu di sini ada min 4. Nah, di sini belum ada min 4. Maka biar ada min 4-nya, kita kurangi dengan 4. Nah, 2 dikurang 4 jadi min 2. Kurang dari x dikurang min 4 jadi x min 4. Lalu 4 dikurang 4 jadi 0. Nah, lagi-lagi ambil angka yang mudah. Kita ambil saja yang ini. Nah, kita turunin. Oh, ini nggak ikut nih. X min 4 kurang dari 0. Begitu saja. Nah, di sini bisa kita lihat angka atau fungsi X min 4 ini kurang dari 0. Berarti nilainya itu negatif. Karena angka-angka yang kurang dari 0 itu nilainya negatif. Nah, berarti kita bisa keluarkan jadi min, karena dia negatif, X min 4. Nah, berarti kali pelangi, min kali x jadi min x. Min dikali min 4 jadi plus 4. Berarti fungsinya yang kita pakai ini. Kalau tadi yang kita pakai tetap 3x min 6. Lanjut ke fungsi yang ketiga. Lalu si x plus 1. Nah, x plus 1 untuk nilai. Nah, untuk nilai 2x. 2 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 4.
Nah, kita cek lagi, X-nya sudah 1, berarti sudah sama. Lalu di sini ada plus 1, di sini belum ada plus 1, maka harus kita tambah dengan 1 biar ada plus 1-nya. 2 ditambah 1, 3, kurang dari X plus 1 jadi X plus 1, kurang dari 4 tambah 1 adalah 5. Nah, kalau ini ambil salah satu, mau ambil yang kiri boleh, yang kanan boleh. Ini dimisalkan saja ambil yang kiri. Berarti kita turunkan jadi 3 kurang dari X plus 1. Nah, berarti X plus 1-nya itu lebih besar daripada 3. Angka yang lebih besar daripada 3 itu nilainya juga positif. Maka bisa kita keluarkan X plus 1-nya bernilai positif. Jadi tidak perlu dikalikan dengan negatif. Nah, terus kita kembali ke soal. Katanya fungsi yang pertama dikurang fungsi yang kedua dikali fungsi yang ketiga. Nah, kalau perkalian dan pengurangan, otomatis yang didahulukan adalah yang perkalian. Maka kita hitung dulu yang perkalian, nilai mutlak X min 4 dikali X plus 1. Nah, berarti kita pakai yang ini, min X plus 4 dikali X plus 1. Nah, min X kali X min X kuadrat. Min X dikali 1 jadi min X, karena tetap 1 kan X-nya. 4 dikali X jadi plus 4X, dan 4 dikali 1 adalah plus 4. Kita sederhanakan, min X kuadrat, min X ditambah 4X berarti jadi 3X. Nah, ditambah 4. Lalu tadi ada pengurangan, 3X min 6. Nih, 3X min 6 dikurang. Nah, berarti di sini ada 3X min 6 dikurang. Nah, seperti itu. Ada tanda kurangnya nih di sini. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan. Nah, untuk mempermudah kita kali dulu dia yang tanda min ini, yang tanda kurang ini dengan fungsi yang di belakang. Jadi tetap 3X min 6 kita tulis. Min kali min plus. Min dikali plus min. Min dikali plus juga min. Nah, seperti itu. Yang punya X-nya mirip bisa kita gabung. Yang tidak punya X juga bisa kita gabung. Berarti si X kuadrat sendirian. Lalu si 3X dikurang 3X. Berarti habis. Min 6 berarti habis, kita coret aja ya. Tuh. Min 6 dikurang 4. Berarti min 10. Nah, berarti jawabannya adalah X kuadrat min 10. Nah, contoh soal yang ke-6. Di sini ada fungsi nilai mutlak 3X min 6 sama dengan nilai mutlak X plus 4. Yang ditanya berapa nilai X-nya. Nah, kalau ini pakai cara yang pertama tetap nilainya positif. Tuh, tidak ada yang berubah. 3X min 6 tetap 3X min 6. X plus 4 juga tetap X plus 4. Yang kedua 3X min 6. Nah, yang keduanya itu kita kalikan dengan negatif. Nih, min kali X plus 4. Jadi bedanya di situ. Kalau yang pertama tetap positif yang di kanannya. Kalau yang kedua yang di kanan ini dikalikan dengan negatif. Nah, kalau yang di sini kita hitung, berarti yang sama-sama punya X kita gabung. 3X tetap tidak pindah. Berarti yang pindah adalah X yang di kanan. X-nya positif pindah jadi negatif. Nah, untuk yang di kanan yang tetap adalah 4 yang tidak pindah. Lalu dari kiri ada min 6 pindah jadi plus 6. Nah, sekarang kita hitung 3X dikurang X berarti jadi 2X. Sedangkan 4 ditambah 6 adalah 10. Maka nilai X-nya adalah 10 dibagi 2, yaitu 5. Seperti itu. Nah, lanjut untuk yang di sebelah kanan, berarti 3X min 6 tetap. Nah, sekarang kita kalikan dulu. Min dikali X jadi min X. Min dikali plus 4 adalah min 4. Nah, baru kita pindah, kita gabung yang sama-sama punya X dan sama-sama tidak punya X. 3X tetap tidak pindah. Yang di kanan ada min X, berarti pindah jadi plus X. Nah, yang di kanan tetap min 4, tidak pindah. Yang pindah dari kiri nih, min 6, pindah jadi plus 6. Nah, berarti 3X ditambah X adalah 4X. Sedangkan min 4 ditambah 6 jadi 2. Maka nilai X-nya jadi 2/4, yaitu 1/2. Nah, berarti nilai X-nya itu adalah 5 atau
1/2. Seperti itu. Berarti bisa kalian tuliskan atau kalian cari jawabannya yang HP sama dengan X itu 5 atau X 1/2. Atau kebalikannya X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 5. Yang penting angkanya adalah 5 atau 1/2. Seperti itu. Nah, soal yang ketujuh, jika 3 bilangan dijumlah jadi 60, lalu bilangan pertama ditambah 7 adalah bilangan kedua. Bilangan ketiga dikurang 25 adalah bilangan pertama. Tentukan nilai ketiga bilangan tersebut. Nah, ada 3 bilangan. Berarti ini sudah menandakan bahwa ini adalah materi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, kita misalkan aja 3 bilangan itu adalah X, Y, dan Z. Berarti bilangan yang pertama adalah X, bilangan yang kedua adalah Y, dan bilangan ketiga adalah Z. Lalu kita baca 3 bilangan jika dijumlah, berarti X plus Y plus Z itu adalah 60. Lalu bilangan pertama ditambah 7. Bilangan pertama X ditambah 7 adalah bilangan kedua, berarti adalah Y. Lalu bilangan ketiga dikurang 25. Bilangan ketiga adalah Z dikurang 25 adalah bilangan pertama, berarti X. Nah, biar rapi kalian harus X sama X, Y sama Y, atau Z sama Z. Nah, berarti ini tetap X plus Y plus Z sama dengan 60. Kalau yang ini tetap X plus 7 sama dengan Y. Lalu yang ini X-nya harus masuk ke dalam, berarti Z-nya yang keluar. Nah, begini bentuknya. X tukeran jadi min, Z juga keluar jadi min Z. Seperti itu. Nah, terus udah kayak gitu, misalnya kalian di soal tidak menemukan yang seperti ini. Nah, bisa juga diubah jadi X plus Y plus Z-nya tetap. Kesini ya, X plus Y plus Z-nya tetap. Lalu yang ini tukeran juga bisa. X-nya tetap, 7 keluar jadi min 7, sedangkan Y positif masuk jadi min Y, sama dengan 7. Nah, terus ini nih, Bu, ini juga angkanya di luar semua. Nah, berarti min X-nya tetap, lalu min 25-nya keluar, min Z-nya masuk, jadi plus Z sama dengan 25. Misalkan juga, Bu, ini minnya tidak ada yang itu, ini minnya 7 ya. 7-nya min, karena kan plus kurang jadi min. Nah, ini nggak ada yang negatif. Nah, bisa kalian jadikan positif dengan cara dikalikan negatif juga. Berarti ini tetap X plus Y plus Z sama dengan 60. X min Y sama dengan min 7. Min kali min plus, plus kali min, min, plus kali min juga min. Nah, berarti bisa jadi jawabannya seperti ini. Bisa jadi jawabannya seperti ini. Tergantung nanti di optionnya seperti apa, kalian tinggal pilih saja. Yang penting kalian bisa mengartikan soal cerita di atas menjadi bentuk operasi hitung 3 persamaan variabel dari sistem persamaan. Nah, ini ada soal selanjutnya, yaitu nilai X, Y, Z dari penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di situ ada 3 persamaan adalah, nah berarti kalian harus menentukan nilai X, Y, dan Z dari 3 persamaan tersebut. Nah, tips dari ibu, kalian gunakan metode substitusi dan eliminasi yang campuran. Nah, kalau pakai substitusi kalian harus ingat, berarti langkah pertama seperti yang sudah ibu ajarkan sebelumnya, pilih persamaan yang sederhana. Yang sederhana itu berarti yang angkanya kecil atau nilainya kecil. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3, ibu pilih persamaan yang sederhana itu adalah persamaan 2. Kenapa? Karena Y-nya di sini hanya ada 1. Nah, berarti kita keluarkan 5X plus Y sama dengan 5. Lalu langkah selanjutnya, kalau kalian masih ingat, di substitusi, keluarkan salah satu variabel. Nah, keluarkan salah satu variabel itu, pilih variabel juga yang sederhana. Di sini X-nya ada 5, Y-nya ada 1. Berarti yang sederhana adalah yang Y-nya ada 1. Sama dengan
5. Berarti yang pindah adalah 5x positif pindah jadi negatif. Seperti itu. Nah, sekarang kita dapatkan kalau ketemu Y itu bisa kita ganti dengan 5 min 5x. Kenapa? Karena Y sama dengan 5 dikurang 5x. Seperti itu. Nah, kalian bisa substitusikan yang ada Y-nya. Berarti bisa ke persamaan 1. Kalau persamaan 3 kan tidak ada Y-nya. Nah, ke persamaan 1 berarti di sini 5Y ditambah 2Z sama dengan min 23. Lagi-lagi ingat kalau ada ketemu Y berarti bisa diganti dengan 5 min 5x. Berarti di sini 5, Y-nya diganti dengan 5 min 5x lalu ditambah 2Z sama dengan min 23. Nah, kali pelangi 5 kali 5 25. 5 dikali min 5x jadi min 25x plus 2z sama dengan min 23. Nah, lalu kalian bisa gabungkan yang tidak mempunyai variabel. Berarti si 25 ini pindah ke sebelah kanan. Nah, 25x plus 2z sama dengan min 23 min 25 positif pindah jadi negatif. Berarti di sini bisa kalian dapatkan min 25x plus 2z sama dengan min 48. Seperti itu. Nah, di sini kalian dapatkan persamaan ada x dan z. Kalau kalian lihat dari soal, yang persamaan ada x dan z juga adalah persamaan nomor 3. Berarti yang ini bisa kita eliminasi dengan yang persamaan nomor 3. Dipisahkan lagi. Min 25x plus 2z sama dengan min 48, itu yang tadi. Terus kita eliminasi dengan persamaan nomor 3. 4z sama dengan 8. Lalu kalian samakan jumlahnya yang ingin dieliminasi. Nah, ini yang kita eliminasi z aja ya, karena angkanya kecil. Nah, berarti yang ini, yang atas dengan yang bawah nilainya harus sama. Berarti yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Min 25 kali 2 adalah min 50x. 2 kali 2 adalah plus 4. Min 48 dikali 2 adalah min 96. Nah, selanjutnya yang bawah dikali 1 berarti tetap nilainya tidak berubah karena dikalikan 1. Nah, yang kita mau eliminasikan Z. Berarti kita lihat ini sama-sama positif. Kalau nilainya sama, kalian harus ingat bahwa eliminasinya dengan cara dikurang. Nah, berarti min 50 dikurang 2 jadi min 52 X sama dengan 4 dikurang 4 habis. Min 96 dikurang 8 adalah min 104. Nah, berarti X itu adalah min 104 dibagi min 52, maka X-nya didapat adalah 2. Seperti itu. Nah, udah dapat nih nilai X-nya adalah 2. Nah, bisa kita substitusikan. Kita tarik. Substitusikan ke persamaan yang ada X-nya. Nih, bisa ke persamaan 2 atau persamaan 3. Bu mau persamaan 2 aja boleh. 5X plus Y sama dengan 5. Nah, X-nya tadi udah didapat 2, berarti bisa diganti dengan angka 2. Sama dengan 5. 5 dikali 2, 10. Ditambah Y sama dengan 5, berarti Y-nya adalah 5 dikurang 10. Y-nya adalah min 5. Seperti itu. Nah, sekarang udah dapat juga nih nilai Y. Nah, yang belum berarti nilai Z. X-nya sudah, Y-nya sudah, berarti Z sekarang. Nah, pilih persamaan yang ada Z-nya. Berarti ada persamaan 1 atau persamaan 3. Bu mau persamaan 3 saja boleh. 2X plus 4Z sama dengan 8. X-nya diganti dengan angka 2 yang barusan kita dapatkan. 4Z sama dengan 8. 2 kali 2 4 ditambah 4Z sama dengan 8. Berarti 4Z adalah 8. 4 positif pindah jadi negatif. 4Z-nya adalah 4. Z-nya adalah 1. Nah, berarti untuk nilai X, Y, Z adalah 2 X-nya, Y-nya min 5, Z-nya 1. Seperti itu. Nah, ini ada soal selanjutnya nomor 9. Dikasih 3 persamaan, lalu dicari nilai 2x min y plus z. Berarti kita harus tahu dulu nilai x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa, baru bisa cari nilai 2x min y plus z itu. Nah, di sini kalian bisa pakai cara metode
Nah, soal selanjutnya adalah di sini ada 3 persamaan, lalu nanti kalian diminta untuk menghitung nilai 2x min y plus z. Nah, berarti kalian harus tahu dulu nilai x, y, dan z-nya berapa. Nah, di sini kalian bisa pakai cara determinan yang menurut kalian gampang. Nah, kalau cara determinan berarti yang pertama kita harus tentukan nilai masing-masing x. Di sini ada 3, ada 2 dan ada 4. Berarti 3, 2, 4. Lalu di sini y-nya min 1, 1 dan 2. Berarti min 1, 1 dan 2. Nah, kalau di sini 1, 2 dan min 1 berarti 1, 2 dan min 1. Seperti itu. Lalu kita buat lagi hasilnya, ada 1, 19 dan min 12. Nah, seperti itu. Lalu kalian tentukan determinan. Determinan berarti disalin 3, 2, 4 min 1, 1, 2 1, 2, min 1. Nah, seperti itu. Lalu salin 2 baris terdepan, berarti 3, 2, 4. Ini baris pertama. Dan baris yang kedua adalah min 1, 1 dan 2. Cari determinannya, berarti ditarik garis, dikalikan, ini hasilnya min 3, ditambah, nah, min 8, ditambah lagi 4. Hasilnya adalah min 7. Min 3, min 8 itu jadi min 11, ditambah 4 jadi min 7. Ini adalah hasil yang pertama. Lalu yang kedua adalah 4 ditambah 3 dikali 4 adalah 12 ditambah 2. Hasilnya 12 tambah 2, 14, tambah 4 adalah 18. Ini adalah hasil yang kedua. Nah, untuk mencari D berarti jawaban yang pertama dikurang jawaban yang kedua, berarti min 7 dikurang 18 adalah min 25. Nah, sekarang kita masuk ke DX. Ingat, kalau mencari DX berarti urutan yang X-nya, nih yang di depan, itu diganti dengan hasil. Berarti 1, 19, min 12. Baru yang baris kedua dan ketiga kita salin, min 1, 1 dan 2, 1, 2 dan min 1. Nah, di sini salin ulang 2 baris terdepan, 1, 19, min 12, min 1, 1 dan 2. Cari lagi determinannya. Min 1 ditambah min kali min plus berarti 24 ditambah 38. Hasilnya adalah ini 23. 23 ditambah 38 berarti 61. Ini kode yang pertama. Nah, sekarang yang kedua berarti jadi min 12 ditambah 4 ditambah 19. Min 12 tambah 4 adalah min 8. Min 8 ditambah 19 adalah 11. Berarti ini adalah kode yang kedua. Berarti DX-nya adalah jawaban pertama dikurang jawaban yang kedua. 61 dikurang 11 adalah 50. Untuk mencari X berarti DX per D. DX-nya 50, D-nya adalah min 25, maka jawaban X-nya adalah min 2. Seperti itu. Nah, kalau sudah didapat nilai X berarti sekarang kita cari Y. Kalau mencari X pakai DX, kalau mencari Y berarti pakai DY. Nah, ingat kalau yang dicari itu berarti nilainya harus kita ganti dengan hasil. Nah, berarti 3, 2, dan 4-nya tetap. Yang Y diganti dengan hasil jadi 1, 19, min 12 sama 1, 2, min 1. Salin 2 baris terdepan berarti 3, 2, 4, 1, 19, dan min 12. Nah, dikali jadi min 57 ditambah 8 ditambah lagi min 24. Nah, hasilnya adalah min 7 tambah 57 tambah 8 berarti jadi min 49. Nah, 49 ditambah min 24 jadi minnya bertambah. 49 jadi 73. Min 73 itu jawaban yang pertama. Lanjut sekarang jawaban yang keduanya. Berarti 19 kali 4 tadi 76. Nah, 3 kali 2
6 kali min 12 adalah min 72 ditambah 2 kali min 1 berarti min 2. Nah, ini juga ketahuan min 72 min 2 itu min 74 ditambah 76 berarti jadi 2. Nah, berarti DY adalah jawaban pertama dikurang jawaban yang kedua. Berarti min 73 dikurang 2 sama dengan min 75. Nah, berarti untuk mencari Y adalah DY per D. DY-nya itu adalah min 75. D-nya tadi adalah min 25. Berarti jawabannya adalah 3. Seperti itu. Nah, setelah didapat nilai Y, maka kita akan mencari nilai Z dengan menggunakan DZ. Nah, DZ. Kalau Y mencari DY, Z dicari melalui DZ. Nah, berarti yang Z-nya, yang bagian Z-nya yang diganti dengan hasil. Nah, berarti yang di depan tetap nilainya 3, 2, 4, min 1, 1, 2, lalu 1, 19, dan min 12. Lalu salin dua baris terdepan, berarti 3, 2, 4, min 1, 1, 2. Hati-hati dengan positif negatifnya. Lalu cari nilainya, min 36 dikali ya. Lalu ditambah 19 dikali 4. Berarti jadi berapa tuh? 76. 76 dikali min berarti min 76. Lalu di sini plus 4 sama dengan, nah berarti kita hitung 7 tambah 3 10, 100, 112 dikurang 4 berarti 108, min 108. Itu untuk jawaban yang pertama. Nah, sekarang ke jawaban yang kedua. Berarti di sini 4 ditambah 3 kali 2 6, 6 kali 19, 6 kali 10 60, 6 kali 9 54 berarti jadi 114. 54 tambah 60. Nah, terus ini berarti nggak usah pakai nggak usah pakai kurung. Nah, terus ditambah lagi ini min kali min plus 12 kali 2 24 sama dengan, nah kalian hitung 114 tambah 4 itu 118, 18 tambah 24 itu 42 berarti 142 untuk jawaban yang ke 2. Lalu DZ itu berarti jawaban pertama dikurang jawaban yang kedua, berarti min 108 dikurang 142. Nah, hasilnya jadi min 250. Berarti untuk mencari Z adalah DZ dibagi D sama dengan min 250 dibagi dengan D-nya adalah min 25, hasilnya adalah 10. Berarti untuk X, Y, Z adalah X-nya tadi min 2, 3, dan 10. Seperti itu. Nah, tapi karena tadi soalnya adalah 2X min Y plus Z, berarti 2X kita tulis saja min Y plus Z. Nah, X-nya tadi min 2 berarti 2 dikali min 2 dikurang Y-nya adalah 3 ditambah Z-nya adalah 10. Nah, min 2 kali min 2 adalah min 4 dikurang 3 ditambah 10. Min 4 min 3 jadi min 7 tambah 10 jadi 3. Nah, jawabannya adalah 3. Sekarang soal nomor 10. Nah, Septia membeli 3 buku dan 1 pensil seharga 36.000. Lalu Marisa membeli 5 pulpen dan 1 buku seharga 52.000. Lalu Risa membeli 2 pensil dan 2 buku seharga 46.000. Berapa harga 5 buku? Nah, di sini ada 3 barang. 3 barang itu berarti menunjukkan bahwa dia 3 variabel. Nah, bisa kita misalkan X, Y, Z. X-nya boleh kita anggap buku, terus pensilnya itu adalah Y, pulpennya adalah Z. Nah, kita tulis kalimat matematikanya, 3 buku berarti 3X, ditambah 1 pensil berarti ditambah Y, sama dengan 36.000. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 5 pulpen, pulpen adalah Z, berarti 5Z, ditambah 1 buku berarti 1X berarti X aja sama dengan 52.000.
Lalu 2 pensil berarti 2Y, ditambah 2 buku berarti 2X sama dengan 46.000. Nah, berarti kita bisa menggunakan eliminasi. Yang gampang itu eliminasi. Nah, kalian lihat dulu persamaannya. Persamaan mana yang bisa kita pilih untuk dieliminasi. Nah, tipsnya adalah pilih persamaan yang memiliki variabel sama. Kita cek. Persamaan pertama variabelnya X dan Y. Persamaan kedua Z dan X, dan persamaan 3 Y dan X. Nah, dari 3 persamaan ini yang mirip atau yang bisa kita ambil adalah persamaan 1 dan 3. Kenapa? Karena sama-sama memiliki variabel X dan Y, walaupun terbalik ya. Bu, ini mau ditukar posisinya boleh. Tuh, yang tadinya 2Y ditambah 2X jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 46.000. Nah, terus misalnya namanya eliminasi berarti harus ada yang kita habiskan dan jumlahnya harus sama. Nah, bisa kita kali. Bu, saya mau ngurangin yang si Y. Berarti yang di sini dikalikan 2, di sini kalikan 1, boleh. Nah, ini jadi 6X, 3 kali 2 6, 1 kali 2 jadi 2Y sama dengan 72.000. Nah, sekarang 2X dikali 1, 2X kalau dikali 1 berarti tetap ya, sama dengan 46.000. Nah, kita kurangi karena ini positif dua-duanya, jadi dikurangi. 6 dikurang 2 adalah 4, sama dengan 72 dikurang 6, 46 adalah 26. Nah, 26.000. Jadi X-nya adalah 26.000 dibagi 4. Nah, ini kalian boleh hitung sendiri. Hasilnya itu adalah 6.500. Nah, kita cek X. X itu adalah buku. Pas banget ya, 5 buku. Berarti 5X. Ya udah, tinggal 5X, yaitu 5 dikali X-nya diganti jadi 6.500. Nah, berarti hasilnya adalah 5 dikali 6.500 itu 32.500. Berarti untuk harga 5 buku adalah 32.500. Sekarang soal nomor 10. Nah, Septia membeli 3 buku dan 1 pensil seharga 36.000. Lalu Marisa membeli 5 pulpen dan 1 buku seharga 52.000. Lalu Risa membeli 2 pensil dan 2 buku seharga 46.000. Berapa harga 5 buku? Nah, di sini ada 3 barang. 3 barang itu berarti menunjukkan bahwa dia 3 variabel. Nah, bisa kita misalkan X, Y, Z. X-nya boleh kita anggap buku, terus pensilnya itu adalah Y, pulpennya adalah Z. Nah, kita tulis kalimat matematikanya. 3 buku berarti 3X, ditambah 1 pensil berarti ditambah Y sama dengan 36.000. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 5 pulpen. Pulpen adalah Z, berarti 5Z ditambah 1 buku berarti 1X, berarti X aja, sama dengan 52.000. Lalu 2 pensil berarti 2Y ditambah 2 buku berarti 2X sama dengan 46.000. Nah, berarti kita bisa menggunakan eliminasi. Yang gampang itu eliminasi. Nah, kalian lihat dulu persamaannya. Persamaan mana yang bisa kita pilih untuk dieliminasi. Nah, tipsnya adalah pilih persamaan yang memiliki variabel sama. Kita cek. Persamaan pertama variabelnya X dan Y. Persamaan kedua Z dan X, dan persamaan 3 Y dan X. Nah, dari 3 persamaan ini yang mirip atau yang bisa kita ambil adalah persamaan 1 dan 3. Kenapa? Karena sama-sama memiliki variabel X dan Y, walaupun terbalik ya. Bu, ini mau ditukar posisinya boleh. Tuh, yang tadinya 2Y ditambah 2X jadi 2X ditambah 2Y sama dengan 46.000. Nah, terus misalnya namanya eliminasi berarti harus ada yang kita habiskan dan jumlahnya harus sama. Nah, bisa kita kali. Bu, saya mau ngurangin yang si Y. Berarti yang di sini dikalikan 2, di sini kalikan 1, boleh. Nah, ini jadi 6X, 3 kali 2 6, 1 kali 2 jadi 2Y sama dengan 72.000. Nah, sekarang 2X dikali 1,
2x kalau dikali 1 berarti tetap ya, sama dengan 46.000. Nah, kita kurangi karena ini positif dua-duanya, jadi dikurangi. 6 dikurang 2 adalah 4, sama dengan 72 dikurang 6, 46 adalah 26. Nah, 26.000. Jadi X-nya adalah 26.000 dibagi 4. Nah, ini kalian boleh hitung sendiri. Hasilnya itu adalah 6.500. Nah, kita cek X. X itu adalah buku. Pas banget ya, 5 buku. Berarti 5X. Ya udah, tinggal 5X, yaitu 5 dikali X-nya diganti jadi 6.500. Nah, berarti hasilnya adalah 5 dikali 6.500 itu 32.500. Berarti untuk harga 5 buku adalah 32.500. Nah, soal selanjutnya ada 3 persamaan juga. Nah, ini kalian bisa pakai determinan juga seperti yang soal 3 persamaan sebelumnya. Nah, di sini persamaan yang pertama berarti X-nya dulu yang kita tulis. X-nya itu ada 422, berarti 22. Terus di sini Y-nya enggak ada, berarti kita tulis saja 0. Nah, kalau ini Y-nya 3 dan min 6. 3 dan min 6. Lalu Z-nya di sini 3, 3 dan 9. 3, 3 dan 9. Lalu kita tulis hasilnya itu adalah 4, 4, 5. Nah, pertama kita cari D. D itu determinannya. Nah, berarti 4, 2, 2 disalin ulang. 3 min 6, 3, 3, 9. Lalu salin 2 baris terdepan, berarti 4, 2, 2 dan 0, 3, 6. 4, 2, 2, 0, 3 min 6. Nah, cari hasil perkaliannya. 12 kali 9. 12 kali 9 itu berarti 10 kali 9, 90. 2 kali 9, 18. Berarti jadi 108. Ditambah, nah apapun yang dikalikan 00, terus ditambah lagi 6 dikali min 6 adalah min 36. Nah, kalau dihitung adalah 8 kurang 6, 2. 10 kurang 3 adalah 7. Berarti 72 ini untuk jawaban yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, 9 kali 2, 18. Ditambah 4 kali 3, 12 dikali min 6 adalah min 72. Ditambah lagi apapun yang dikalikan 0, hasilnya 0. Jadi min 72 ditambah 18 adalah 54. Nah, ini untuk jawaban yang kedua. Nah, min ya, karena kan yang lebih besar adalah min. Dicari D, jawaban yang pertama dikurang jawaban yang kedua, berarti 72 dikurang 54 sama dengan 12 kurang 4, 8, 6, 18. Oh, min ketemu min. Nah, min ketemu min. Salah ya. Berarti min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya 126. Itu untuk D-nya. Nah, sekarang kita cari X menggunakan DX. Nah, kalau X-nya yang dicari berarti X-nya yang kita ganti dengan hasil. Jadi 4, 4, 5, 0, 3, 6. Yang lainnya tetap min. Terus 3, 3, 9. Nah, salin lagi 2 baris terdepan berarti 4, 4, 5, 0, 3 dan min 6. Nah, kali silang lagi 12 kali 9 itu berarti jadi 108. Ditambah apapun dikalikan 0 hasilnya 0. Ditambah 12 kali min 6 adalah min 72. Nah, kalau dihitung berarti jadi 108 kurang 72 aja. Jadi hasilnya 36. Itu untuk jawaban yang pertama. Nah, sekarang untuk jawaban yang kedua, 9 kali 5 adalah 45. Ditambah 12 dikali min 6 adalah min 72. Ditambah apapun dikali 0 hasilnya 0. Nah, min 72 ditambah 45 adalah min 27. Itu untuk jawaban yang kedua. Nah, berarti untuk DX adalah jawaban yang pertama dikurang jawaban yang kedua. Berarti jadi 36 dikurang min 27 sama aja ditambah, berarti hasilnya jadi 63. Nah, sekarang berarti kita mencari X. DX per D. Tadi DX-nya 63 dibagi D-nya 126. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, karena 63 bagi 63 1, 126 bagi 63 adalah 2. Seperti itu. Berarti didapatkan X-nya adalah 1 per 2. Baru X. Nah, berarti kita akan mencari Y dan Z.
Nah, selanjutnya kita akan mencari Y, berarti pakainya DY. Nah, kalau tadi mencari X berarti X-nya yang diganti dengan hasil. Kalau mencari DY berarti yang Y-nya diganti dengan hasil. Berarti yang X-nya tetap 422 dan yang di tengah diganti dengan hasil jadi 445. Lalu belakangnya tetap 339. Nah, salin dua baris terdepan berarti 422 445. Kalikan 16 kali 9 berarti jadi 16 kali 9 144 ditambah 4 kali 3 12 kali 2 24 ditambah lagi 3 kali 2 6 6 kali 5 30. Nah, ini kalau dijumlah hasilnya 4 tambah 4 8 0 8 14 tambah 2 16 16 tambah 3 19. Nah, ini untuk jawaban yang pertama. Sekarang jawaban yang kedua berarti 3 kali 4 12 kali 2 24 ditambah 4 kali 3 12 kali 5 adalah 60. 4 kali 2, oh ini belum digaris. 4 kali 2 8, 8 kali 9 adalah 72. Kalau dijumlah adalah 4 tambah 0 tambah 2 adalah 6, 2 tambah 6 8, 8 tambah 7 adalah 15. Ini untuk jawaban yang kedua. Nah, DY berarti jawaban yang pertama dikurang jawaban yang kedua, hasilnya 198 dikurang 156 adalah 42. Nah, sekarang kita cari Y. DY per D. D-nya 42, tadi D-nya adalah 126. Nah, hasilnya adalah 1/3. Seperti itu. Nah, terus sekarang DY Y udah dapat, X udah dapat, sekarang Z berarti DZ. Nah, lagi-lagi berarti yang Z-nya yang diganti dengan hasil, yang depannya tetap 0, 3, min 6. Nah, yang bagian Z-nya diganti dengan hasil. Lagi-lagi perhatikan positif dan negatif. Salin dua baris terdepan berarti 4, 2, 2, 0, 3, dan min 6. Kalikan lagi. 4 kali 3 12 kali 5 adalah 60. Apapun dikali 0 hasilnya 0. 4 kali 2 8 kali min 6 adalah min 48. Maka hasilnya adalah 40 dikurang 48, yaitu 12. Itu untuk jawaban yang pertama. Sekarang 4 kali 3 12 kali 2 24 ditambah 4 kali 4 16. 16 kali min 6 adalah min 96. Terus ditambah lagi apapun kali 0 hasilnya 0. Berarti min 96 ditambah 24 hasilnya adalah min 72. Itu untuk jawaban yang kedua. Berarti DZ sama dengan jawaban pertama dikurang jawaban kedua, berarti 12 dikurang min 72, berarti ini jadi tambah, hasilnya adalah 84. Berarti Z sama dengan DZ per D. Nah, 84 dibagi 126 hasilnya adalah nah, ini bisa kalian sederhanakan, bagi 2 aja dulu. Ini bagi 2 jadi 42, ini bagi 2 jadi 63. Nah, terus bagi 2 lagi. Tadi udah bagi 2, bagi 2. Biar cepet, ada nggak ya bisa dibagi yang lain? Bagi 7. Nah, bagi 7 di sini dapatnya 6, di sini dapatnya 9. Nah, bisa bagi 3 lagi nih. Bagi 3 lagi berarti hasilnya 2/3. Nah, ini sudah yang paling kecil jadi 2/3. Nah, berarti bisa kita simpulkan X-nya itu adalah 1/2 tadi. Nah, terus Y-nya itu adalah 1/3 dan Z-nya adalah 2/3. Seperti itu. Ini untuk HP-nya ya. HP. Nah, tuh pakai tandanya begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan min 2X min 5 adalah. Nah, ini adalah soal udah masuk ke bab sistem persamaan linier, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, berarti bab yang terakhir. Nah, di sini, nah kita pindahin ya biar kelihatan, kurang dari min 2X min 5. Nah, langkah pertama caranya itu adalah buat persamaan.
Ini tulisannya jelek karena susah nulisnya. Nah, buat persamaan. Nah, ini kan udah jelas soal pertidaksamaan. Nah, karena langkah pertamanya adalah buat persamaan, maka kita buat si persamaan itu menjadi bentuk persamaan. Kalau bentuk persamaan berarti jadi sama dengan, begitu. Langkah yang kedua adalah tentukan titik potong. Nah, tentukan titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti syaratnya Y sama dengan 0. Nah, maka kalau persamaannya Y sama dengan min 2X min 5, katanya Y-nya harus jadi 0. Berarti Y-nya kita ganti dengan 0, yang lainnya tetap. Nah, berarti pindah nih, si min 5 pindah dengan yang sama-sama tidak punya X. Min pindah jadi positif min 2X, seperti itu. Berarti X-nya adalah 5 dibagi min 2. Nah, kalau mau dijadikan desimal boleh. Jadi X sama dengan min 2,5. Nah, terus sekarang yang ketiga, aduh kecoret. Yang ketiga adalah titik potong. Nah, yang ketiga berarti sekarang adalah titik potong sumbu. Tadi udah sumbu X, berarti sumbu Y. Nah, kebalikannya, syaratnya adalah X-nya harus jadi 0. Nah, lagi-lagi persamaannya tadi min 2X min 5. Sekarang X-nya yang kita ganti dengan 0, berarti Y-nya tetap min 2 kali 0, karena tadi katanya X-nya ganti 0. Nah, apapun dikali 0 hasilnya 0 dikurang 5 berarti jadi min 5. Nah, sekarang kita harus tentukan kalau yang tadi di sini X-nya kan kalau titik itu komanya X, Y ya. Nah, berarti X-nya min 2,5, Y-nya adalah 0. Nah, kalau yang di sini X, Y-nya adalah X-nya 0, Y-nya adalah min 5, seperti itu. Yang keempat, buat grafiknya. Buat grafik. Nah, caranya kalian kumpulkan dulu X dan Y-nya. Tadi X yang pertama min 2,5, X yang kedua 0. Nah, Y yang pertama adalah 0, Y yang kedua adalah min 5. Buat tabel sebelum buat grafiknya. Nah, sekarang baru buat grafiknya. Ini adalah X, ini adalah Y. Min 2,5 berarti di negatif ya, sekitar di sini berarti min 2,5. Yang satu 0 berarti tidak bergerak, tetap di 0. Nah, terus yang Y-nya 0 sama min 5 berarti di bawah. Nah, berarti min 2,0, min 2,0 di sini. Yang 0, min 5 berarti 0, min 5 di sini, kayak gitu. Nah, berarti bisa kita hubungkan nih titiknya. Nah, seperti itu. Ini titik pusat ya, bukan titik yang dari sini ya. Nah, berarti ini kurang lebih gambarnya seperti ini, anggap aja bagus. Nah, sekarang kita buktikan daerahnya apakah di sebelah sana atau di sebelah sini, seperti itu. Nah, cara membuktikannya adalah kalian pilih titik, boleh bebas, tapi yang gampang itu adalah 0,0. Lalu kalian masukkan ke persamaan soal yang pertama, Y lebih kecil daripada min 2X min 5. Y lebih kecil dari min 2X min 5. Nah, kalau 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya juga 0. Kita ubah semuanya jadi 0. Nah, pindahin ke sini ya biar kelihatan. 0 lebih kecil daripada min 2 kali 0, 0 dikurang 5 jadi min 5. Nah, sekarang kita cek apakah benar 0 kurang dari min 5 atau 0 sama dengan min 5. Ternyata salah ya, karena min 5 itu harusnya lebih kecil daripada 0, bukan lebih besar. Nah, berarti kalau kita ambil titik yang di sini itu bukan daerahnya, berarti daerahnya ada di bawah, seperti itu. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah, begitu. Nah, kalau tadi dari persamaan ke grafik, kalian harus bisa bikin grafik ada daerahnya. Kalau di sini dari grafik membuat persamaannya. Nah, seperti apa persamaan atau pertidaksamaannya? Nah, sekarang kalian harus perhatikan dulu grafiknya. Grafiknya itu ada daerah yang paling bawah. Nah, paling bawah itu berarti dianggap puncak. Sebenarnya kalau puncak itu bisa paling atas, bisa paling bawah. Pokoknya dia nilai yang paling tinggi atau yang paling rendah, seperti itu. Nah, karena di sini ada yang paling rendah, berarti ada titik puncaknya. Kalian harus bisa tentukan dulu titik puncaknya. Nah, titik puncak lagi-lagi tetap X, Y, berarti nih yang paling bawah X-nya X dari sini, Y dari sini.
X-nya itu adalah yang di sini, berarti dari 3. Terus Y-nya itu adalah yang min 5. Seperti itu, biar ketemu titik puncak. Nah, lalu ada titik bantu namanya. Titik bantu berarti yang hanya dilewati. Nah, di sini kebetulan yang dilewati adalah yang ini nih. Asal mulanya dari sini nih. Nah, baru ke bawah. Jadi titiknya itu hanya ada di sini dan di sini. Nah, berarti kalau yang di sini X-nya itu adalah 0, Y-nya itu adalah 4. 4 positif, seperti itu. Nah, terus ada rumusnya nih untuk menentukan pertidaksamaan. Y sama dengan A kurung buka X min X1 dikuadratkan plus Y1. Seperti itu. Nah, berarti ada Y, ada X, ada X1, ada Y1. Nah, tinggal dimasukkan ke ke rumus. Nah, sebelum masuk ke rumus harus tahu dulu titik puncak itu yang X1, Y1. Kalau titik bantu itu yang X, Y saja. Nah, berarti kalau masuk ke rumus, nah, Y itu adanya di titik bantu berarti 4. A-nya itu belum ada, makanya kita tulis A saja. X itu ada di titik bantu berarti 0. Dikurang X1 ada di titik puncak berarti 3. Dikuadratkan ditambah Y1. Ini 1 ya. Y1 itu ada di titik puncak berarti min 5. Nah, 4 A 0 dikurang 3 adalah min 3 kuadrat ditambah min 5. Berarti 4 A min 3 kuadrat adalah 9 ditambah min 5. Ini dikurungin. Nah, berarti 4 adalah 9A dikurang 5. Nah, ini bisa pindah ke sana jadi 4 tambah 5 sama dengan 9A. 4 tambah 5 9, 9A berarti A-nya itu adalah 9 dibagi 9. A-nya itu adalah 1, seperti itu. Nah, untuk membuat persamaan baru kita pakai rumus yang sama, yaitu Y sama dengan A X min X1 kuadrat plus Y1. Tapi X dan Y-nya sudah kita tidak pakai lagi yang di sini, tapi nanti kita pakai yang baru. Nah, tapi untuk X1 Y1-nya tetap. Jadi Y, A-nya dimasukin tadi yang kita dapat, X dikurang X1-nya masih sama 3, kuadratkan Y1-nya masih sama min 5. Nah, Y sama dengan X, 1 kali X adalah X. Ini dikuadratkan saja dulu. Ini dikuadratkan saja dulu, dihitung. 1 dikali X min 3 kan tetap ya. Jadi X min 3 kuadrat ditambah min 5. Nah, baru kita hitung dulu yang kuadrat. X kuadrat X min 3 kuadrat berarti X min 3-nya ada 2 ditambah min 5. Perkalian dulu ya yang kita dahulukan. Berarti ini kali pelangi X kuadrat. X kali min 3 min 3X. Min 3 kali X juga min 3X. Min 3 kali min 3 adalah 9. Baru ditambah min 5. Nah, Y sama dengan, ini digabung, X kuadrat min 3X sama min 3X jadi min 6X. Ditambah 9 dikurang 5. Nah, digabung nih bisa. Berarti X kuadrat min 6X. 9 dikurang 5 atau 9 ditambah min 5 adalah plus 4. Nah, berarti persamaan yang barunya adalah ini. Nah, Bu, misalkan saya ketemunya bukan persamaan tapi pertidaksamaan. Gimana caranya? Nah, kalian bisa ambil titik sembarang lagi. Titik sembarang itu bisa kalian ambil 0,0 lagi. Nah, kita cek 0, X-nya 0 dengan Y-nya 0. Berarti 0 nih kita ganti. Terus ini juga 0, ini juga 0 ditambah 4. Nah, 0 sama dengan 0 kali 0 0. 0 kuadrat maksudnya, min 6 kali 0 juga 0 ditambah 4. Berarti 0 itu 4. Nah, apakah benar 0 sama dengan 4? Tidak ya. Nah, 0 itu harusnya lebih kecil daripada 4. Nah, berarti harusnya ini persamaan bukan Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 4. Nah, harusnya adalah Y kurang dari X kuadrat min 6X plus 4. Atau bisa jadi Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 6X plus 4. Seperti itu. Tapi kalau X kurang dari 4 nilainya, berarti kalian pakainya yang ini persamaannya. Kalau pakai yang sama dengan, berarti 0 sama dengan 4, kan salah juga. Nah, berarti yang lebih tepat adalah yang Y kurang dari X kuadrat min 6X plus 4.
Nah, nomor 14. Di sini diketahui sistem persamaan Y. Nah, berarti ada dua persamaan kuadrat ya ini. Kalau tadi mungkin ada persamaan linier, nah kalau ini pakainya persamaan kuadrat. Nah, penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah, nah ini bisa pakai cara eliminasi. Kenapa? Lebih gampang pakai eliminasi. Berarti kita tulis Y 2x kuadrat plus 3x plus 1, terus Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, langsung saja dieliminasi. Y dikurang Y sama dengan 0. 2x kuadrat dikurang x kuadrat adalah x kuadrat tetap. Terus ini 3 dikurang 4 adalah min x. Terus 1 dikurang 3 adalah min 2. Nah, ingat ini kalau udah sama dengan 0 berarti kalian harus faktorisasi. Nah, ini 1 dikalikan dengan min 2 berarti jadi min 2. Nah, buat tabel faktorisasinya, min 2 itu bisa dari min 1 dan 2, bisa dari 1 dan min 2. Lalu dijumlahkan jadi 1 dan ini min 1. Kita lihat tengahnya min x berarti min 1, berarti pakainya ini. Nah, berarti kita pakai yang x-nya dibagi 2, yang sebelah kiri dengan plus 1, yang sebelah kanan dengan min 2. Seperti itu, sama dengan 0. Nah, keluar berarti x sama dengan min 1, kalau ini x sama dengan 2. Masukkan ke persamaan yang kalian anggap sederhana. Nah, di sini yang persamaan 1 dan 2 berarti yang sederhana persamaan 2 ya. Y sama dengan x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, berarti x yang ini diganti ke yang ini. Nah, berarti Y min 1 kuadrat ditambah 4. Ini juga diganti x-nya min 1 tambah 3. Pokoknya setiap x diganti dengan min 1. Berarti Y sama dengan min 1 kuadrat jadi 1. 4 dikali min 1 jadi min 4 ditambah 3. Berarti Y-nya jadi min 4 tambah 3 jadi min 1, berarti jadi 0. Nah, nggak usah heran, berarti tinggal tulis aja x, y itu adalah min 1,0. Min 1,0 seperti itu. Nah, ini juga sama, kita masukkan ke persamaan yang sederhana. Nah, tapi x-nya kita ganti dengan 2. Berarti Y 2 kuadrat 4 dikali 2 tambah 3. 2 kuadrat adalah 4. 4 kali 2 8 ditambah 3. Berarti Y-nya adalah 12 tambah 3 15. Berarti x, y-nya adalah 2,15. Seperti itu. Berarti HP-nya itu bisa min 1,0 dan 2,15. Nah, ini adalah soal nomor 15 tentang fungsi. Nah, ini yang tidak ada di dalam LKS kalian, jadi mohon diperhatikan. Fungsi ini adalah materi, sebenarnya materi SMP, jadi kalian sebenarnya mungkin bisa, tapi ibu akan mengingatkan kalian kembali. Nah, untuk fungsi, untuk yang di sebelah kiri itu tidak boleh bercabang, jadi harus setia. Yang sebelah kanan itu boleh bercabang. Contohnya ini ada 2. Nah, di sini A itu hanya mengarah ke satu angka. Nah, berarti dia setia. Terus yang B dia mengarah ke 2 angka, angka 1 dan angka 2. Berarti dia bercabang. Nah, ini adalah bukan fungsi. Nah, kalau yang sebelah kanan kita cek, A itu mengarah ke satu angka, yaitu angka 2. B juga mengarah ke satu angka, walaupun ke angka yang sama. Nah, tapi ini tidak masalah. Berarti dia tetap dianggap sebagai mengarah ke satu angka saja. Terus yang C itu dia juga mengarah ke satu angka saja, yaitu ke angka 1. Nah, semua huruf ini mengarah ke angka 1, ke angka 1, bukan kedua angka yang berbeda gitu ya. Jadi ini termasuk fungsi seperti itu. Nah, contoh lagi, misalnya A, B, C 1, 2, 3. Ini ke sini, ini ke sana, ini ke sini. Nah, A mengarah hanya ke satu angka, B juga ke satu angka, C juga ke satu angka. Ini adalah fungsi. Tapi kalau ibu buat begini, nah ini bukan fungsi karena si C-nya ternyata mengarah ke 2 angka. Nah, itu bukan fungsi. Seperti itu. Nah, untuk soal nomor 16 ada fungsi fx dan gx, lalu yang ditanya adalah fog untuk 3 atau f bulatan g untuk 3. Nah, karena di sini yang f duluan yang ditulis, berarti kalian juga tulis fungsi si f dulu, yaitu 4x plus 3. Nah, yang tadinya fx makanya 4x, berarti kan variabelnya itu x ya. Nah, tapi kalau fog berarti jadi f untuk gx.
Kayak gitu. Jadi yang tadinya fx diganti jadi fgx. Nah, berarti x yang awalnya dari fx itu adalah x, berarti x ini kita ganti dengan fungsi gx ya. Jadi diganti jadi 4x min 1 kayak gitu. Jadi yang harusnya fx diganti jadi fgx. Nah, fgx karena dia fog. Jadi kalian harus ingat kalau fog itu berarti diubah menjadi fgx. Kalau GOF misalnya berarti nanti diubah jadi GFX, seperti itu. Isinya yang diganti. Nah, kalau isinya X berarti diganti jadi X min 1 karena GX itu adalah X min 1. Nah, dikali pelangi 4X min 4 ditambah 3. 4X min 4 tambah 3 adalah min 1. Nah, terus kita lihat lagi, ini diganti dengan 3 si X-nya. Berarti kalau diganti dengan 3 berarti 4 kali 3 dikurang 1. 4 dikali 3 12, dikurang 1 adalah 11. Kayak gitu. Itu jawabannya. Nah, materi fungsi selanjutnya adalah menentukan domain dan range. Nah, domain itu dilambangkan dengan DF yang artinya domain fungsi. Nah, rumusnya itu ada 2, yaitu fx untuk gx per hx, berarti ini berbentuk pecahan, dimana hx-nya yang kita olah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi sama dengannya dicoret jadi 0 gitu. Nah, terus kalau yang rumus kedua adalah fx untuk akar dari gx. Nah, berarti gx yang diolah harus lebih besar sama dengan 2. Maksudnya seperti apa? Nah, kita langsung ke soal aja. Kalau kalian diberi fungsi fx 2 min 15 diper atau dibagi 3x min 6, maka df. Nah, berarti yang ditanya adalah domainnya. Nah, karena ini adalah soal pecahan, berarti kalian pakai rumus yang pecahan. Nah, dari nomor 1 dan 2, rumus yang pecahan adalah rumus yang nomor 1. Nah, ingat ya, yang diolah itu yang hx. Hx itu ada di bawah. Berarti yang diolah itu adalah yang di bawah. Nah, berarti yang di bawah saja yang kita pindahkan. Nah, tadi katanya hx itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Nah, tinggal pindah. 3x tetap. Nah, yang sama-sama tidak punya X pindah, berarti min 6 pindah jadi plus 6. Maka X-nya itu adalah 6 dibagi 3. Nah, kita kesini aja biar muat. Berarti X-nya itu adalah tidak boleh sama dengan 2, karena 6 bagi 3 adalah 2. Berarti untuk DF, nulisnya itu adalah X, dimana X adalah bilangan real, tapi X-nya itu tidak boleh sama dengan 2. Seperti itu. Itu jawabannya begitu. Nah, lanjut ke soal nomor 18. Nah, di sini tentukan domain dan range, tapi dari grafik, bukan dari persamaan atau dari fungsi. Nah, ini dari grafik. Nah, untuk mempermudah kalian, Ibu kasih clue-nya. Kalau domain itu lihatnya dari sumbu X, sedangkan untuk range itu lihatnya dari sumbu Y. Seperti itu. Dari titik batas atas dan bawah. Nah, kalau batas atas berarti yang ini, batas bawah adalah yang ini. Nah, sekarang kita lihat domain atau DF. Nah, katanya kan lihat dari sumbu X. Nah, kita lihat dari sumbu X ini awal mulanya dari sini. Nah, itu berasal dari sumbu X-nya adalah min 4. Nah, berarti di sini adalah min 4. Lalu yang paling besarnya adalah ini. Nih, batas akhirnya tuh dia berasal dari 2. Berarti si X-nya ada di antara min 4 dan 2. Seperti itu. Ini untuk si domain. Nah, kalau untuk si range atau RF, range fungsi. Nah, range itu adalah Y, sumbu Y. Nah, sumbu Y batas atas dan batas bawah. Nah, kalau ini kan bukan batas bawah, jadi ambilnya yang ini. Nah, paling besarnya adalah 5, paling kecil adalah min 4. Kita nulis itu dari yang paling kecil dulu. Min 4 lebih kecil daripada X, lebih kecil, batas atasnya adalah 5. Seperti itu. Tinggal lihat aja, ingat domain itu X, range itu Y, cari batas atas dan batas bawah, baru tentukan mana domain dan range-nya. Nah, sekarang nomor 19 masih sama dengan soal yang sebelumnya. Cuman kalau yang sebelumnya tadi kan FOG, kalau ini GOF, berarti G duluan yang dituliskan. Nah, berarti si fungsi X duluan, G duluan yang ditulis, X plus 3. Nah, kalau tadi GX makanya di sini ada X. Nah, kalau ini GOF itu berarti artinya G untuk FX, kayak gitu. Nah, berarti
si X-nya diganti dengan fungsi fx. Nah, berarti yang ini diganti dengan fungsi fx. Fungsi fx-nya adalah 2x plus 5 ditambah 3. Nah, berubah kan X-nya jadi 2x plus 5 yang dari fx. Nah, tinggal ditambah 2x, 5 tambah 3 adalah 8. Nah, kebetulan ini X-nya diganti dengan 2. Maka dari itu, kalau X-nya adalah 2, jadi 2x plus 8 berarti 2 dikali 2 plus 8. 2 kali 2 adalah 4 plus 8 adalah 12. Maka jawabannya GOF untuk 2 adalah 12. Nah, ini balik lagi ke sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, berarti pakai cara eliminasi lagi karena dia cuma ada 2. Biar cepet pakai cara eliminasi aja. Nah, plus 4, terus Y sama dengan X kuadrat min 4, X min 2. Nah, eliminasi langsung aja dikurang. Nah, Y kurang Y 0. Kenapa Bu kok langsung dikurang, nggak perlu dikali? Nah, karena kita kan bisa ngilangin si Y. Kalau eliminasi itu kan tujuannya untuk menghilangkan salah satu. Kalau X yang nggak bisa dihilangkan, ya Y-nya aja yang dihilangkan jadi 0. Kayak gitu. 2 dikurang 1 tetap 1. Terus 1 dikurang min 4 berarti plus, jadinya plus 5x. Kan min ketemu min, plus 1 plus 4 adalah 5. Nah, terus 4 dikurang min 2 berarti 4, min ketemu min plus, jadi 4 plus 2 jadi 6. Nah, kita faktorkan. Kalau sama dengan 0 itu berarti kita faktorkan. Nah, faktorkan 1 ini dikalikan dengan 6 berarti hasilnya 6. Kita buat tabelnya. Dimulai dari min 1 jadi min 6, 1 dan 6, min 2 dan min 3, satu lagi 2 dan 3. Itu faktor-faktor dari dari plus 6. Min 1 min 6 dijumlah jadi min 7, ini jadi 7, ini min 5, ini plus 5. Kita lihat ini adalah plus 5, berarti ambilnya yang ini. Nah, X-nya kita bagi 2. Berarti yang kiri ditambah 2, yang kanan ditambah 3. Sama dengan 0. Berarti keluar jadi negatif karena awalnya positif. Ini juga sama. Lalu masukkan ke persamaan yang sederhana. Berarti kita ambil aja persamaan nomor 2. Y X kuadrat min 4X min 2. Berarti X-nya diganti dengan min 2. Nah, berarti min 2 kuadrat min 2 min 2. Nah, min 2 kuadrat itu adalah 4. Min 4 kali min 2 adalah 8. Dikurang 2, berarti Y-nya sama dengan 12, 10. 12 kurang 2, 10. Nah, terus untuk yang ini sama persamaannya, cari yang sederhana, tapi X-nya diganti dengan min 3. Berarti min 3 kuadrat min 4 kali min 3 dikurang 2. Min 3 kuadrat adalah 9, min 4 kali min 3 adalah 12 dikurang 2. Biar gampang 12 kurang 2 aja dulu, 10 tambah 9 adalah 19. Berarti kita bisa tentukan HP-nya adalah X, Y nih. Yang pertama min 2,10 dan min 3,19. Seperti itu. Nah, selesai berarti pembahasan soal-soal kita. Jadi kalian pelajari saja dari pembahasan soal-soal ini. Insya Allah soalnya tidak jauh berbeda, atau barangkali ada yang keluar nanti di ujian. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.